Cari berkat bukan cari Tuhan. Cari cuan bukan cari Tuhan. Harusnya fokus kita datang beribadah itu untuk membawa penyembahan, bukan cari persembahan. Kita datang tuh harusnya hati kita tulus sama Tuhan. Tuhan udah berkati kita. Dari Senin sampai Sabtu, Minggu itu kita nyempetin waktu untuk ibadah. Jangan lagi di sini udah customer diuntungin, Tuhan juga mau diuntungin. Saya kasih tahu, orang yang menabur pasti menuai. Orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya, kata firman Tuhan. Anda enggak usah fokus kepada seberapa Tuhan bisa balas, 10 kali lipat kah? 20 kali lipat kah? 30 kali lipat kah? 100 kali lipat kah? Ampun deh gue, jangan gitu. Punya mentalitas kita tuh udah diberkati Tuhan terlalu banyak. Ibadah itu cari Tuhan, bukan cari cuan. Yang setuju katakan amin. Di ibadah kelima ini saya ingin lanjutkan di bagian yang kedua. Fokus yang salah bagian yang kedua. Fokus akan menjadi sebuah fondasi untuk apapun yang kita bangun di atasnya. Dan yang paling penting ini, hubungan kita dengan pasangan ataupun dengan orang akan jadi gak sehat kalau fokus kita salah. Tadi pagi saya bagikan 2 poin ini. Fokus yang salah yang pertama adalah ketika kita fokus kepada hal-hal yang tidak esensi dalam hidup ini. Apa itu tidak esensi? Hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang kurang penting. Firman Tuhannya dari mana? 2 Timotius 2 ayat 23 berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi di hidup ini kata firman Tuhan, kita harus menghindari hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh, yang gak layak. Jangan pernah ngeributin hal-hal yang sepele, hal-hal yang harusnya bisa dibicarakan baik-baik dan bisa diselesaikan baik-baik. Amen. Contoh, orang tuh suka cari gara-gara over small things. Sebenarnya urusannya kecil tapi jadi gede gitu loh. Urusan makanan pedas, suami istri bisa banting-bantingan piring. Over very very small things. Sedangkan firman Tuhan bilang, jangan cari-cari masalah, hal-hal yang gak layak, yang bodoh. Jangan bikin jadi masalah. Amen. Saya percaya anak raja tuh gak ngurusin perkara-perkara yang gak penting. Amen. Saya kalau dijahatin orang gitu ya, misalnya saya di jalan gitu, dijahatin orang atau contoh sederhana deh. Satu hari saya nyetir mobil sendirian, terus tiba-tiba ada mobil hajar saya dari samping. Dia ngebut gitu, dia putar balik, dia hajar mobil saya dan bempernya kehajar. Orang itu ketakutan langsung ngebut. Orang itu kalau salah pasti takut, amen. Apa yang saya lakukan? Saya santai aja. Saya nggak kejar, saya nggak susul, saya nggak gini. Kurang ajar, gua kebut gitu. Nah itu kalau jiwa pembalap belum bertobat gitu itu. Ya, kalau saya menyantai banget. Jangan terus cari gara-gara sama saya ya, saya cerita gini ya. Saya mikirnya sederhana. Waktu saya lebih berharga dibandingin seberapa yang mungkin asuransi bisa cover buat perbaiki bumper saya. Oh Ibu Heni sok kaya, enggak. Saya perempuan, saya sendirian. Saya mau sosok ngejar orang, sok jagoan, apa enggak cantik cari celaka? Bener enggak? Padahal sebenarnya itu bisa diselesaikan sama asuransi. Saya tinggal klaim asuransi, bayar berapa sih kalau klaim asuransi 600.000. Kurang lebih gitu ya, 400 sampai 600.000. Beres kan? Itu gunanya kita bayar asuransi bukan? Kalau ada penabrak yang tidak tanggung jawab. Daripada bayangin nih, Heni Kristianus mengejar mobil yang menyerempetnya, lalu dia digebukin. Gak keren banget matinya. Banyak hal yang bisa diselesaikan, yang gak perlu kita ributin. Ada orang gitu maki-maki saya di jalan. Saya senyum-senyum. Orang yang ngeliatin saya senyum-senyum heran lihat saya. Kok orang kurang ajar gitu sama Bu Heni gak marah? Kenapa saya senyum? Maksud saya, kenapa kamu marah? Kayak gak penting banget gitu berantem sama orang. Ada orang yang over 5.000 rupiah duit parkir.
Kan tukang parkir kalau di Hayam Wuruk sono galak tuh, bener gak? Bener gak? Mobil kita digebuk, beng, Kelapa Gading goceng, sini ceban, gitu misalnya. Terus Anda mau berantem gitu sama tukang parkir? Anda mau buka kaca, lu gebuk-gebuk mobil gua, sini lo. Anda berani? Digebok Anda. Ngapain berantem sama orang urusan 5.000? Pertama, mikir gini, dia gak tambah kaya, Anda juga gak jadi miskin. Ngapain hal sepele gitu jadi diributin? Yang suka bikin ribut tuh awewe mulut, hati-hati. Ngerti awewe? Cerewetnya cewek ini loh, hati-hati. Mulut kita ini sumber masalah. Makanya jangan suka cari gara-gara, itu masuk firman Tuhan. Masalah kecil jangan dibesarin. Yang poin kedua, fokus yang salah adalah kita selalu fokus sama kelemahan orang bukan kelebihan. Pertengkaran dalam rumah tangga itu sering terjadi karena suami istri saling menunjuk kesalahan, saling menunjuk kekurangan. Coba kita berhenti fokus sama kelemahan. Coba kita mulai fokus sama kelebihan. Saya yakin orang yang selalu fokus sama kelemahan suka menghakimi orang lain. Judgmental. Pasti sering mengeluh, gak pernah bersyukur dan selalu mencela, melemahkan, menjatuhkan orang lain. Tapi kalau kita fokus sama kelebihan orang, kita akan bersyukur sama orang-orang itu. Amen. Terima kasih Tuhan kirim orang-orang ini buat saya. Kita bersyukur sama suami kita yang meskipun kurang perhatian tapi dia pintar cari duit. Suami-suami, istri-istri itu ada lebih ada kurang, amin. Saya pegel nih kalau dengerin istri-istri komentar gini. Suami saya kurang perhatian Ibu Heni. Kerja cari duit terus gitu. Terus saya tanya, Bu, saya mau nanya. Pertama, suaminya selingkuh enggak? Enggak. Suaminya nafkain enggak? Nafkain. Suaminya gila kerja apa gila perempuan? Gila kerja sih, ya udah. Mendingan gila kerja apa gila perempuan? Ibu-ibu? Ya enggak ada paket lengkap, pakai combo, pakai bonus, pakai plus-plus seperti yang kita mau. Saya dulu jatuh cinta sama seorang Zozo, Bapak Pendeta Yohanes Kristianus, karena dia cool. C-O-O-L, bukan K-U-L. Itu kulkas. Ya. Nah, tapi saya komplain, nih dulu versi Heni Kristianus zaman dulu. Kamu gak perhatian sama aku. Kamu pelayanan terus. Gak punya waktu buat aku. Coba Anda berpikir. Lalu sukanya cowok cool, tapi lu gak suka yang gak perhatian, gimana sih? Kalau cool udah pantesnya, dia cuek. Setuju? Masa ada yang dingin terus jadi panas gitu? Saya dulu komplain terus suami saya gak perhatian. Tapi kemudian Tuhan menyadarkan, salahnya di mana? Dia cuma cinta Tuhan dan suka pelayanan. Iya juga saya mikir. Daripada dia gila main perempuan, mendingan dia gila pelayanan. Fair gak? Kita terlalu banyak nuntut dalam hidup ini. Selalu fokusnya sama kekurangan. Kita mau berteman sama siapapun, kita mau bekerja dimanapun, kita mau menikah sama siapapun, ketahuilah semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Jangan fokus sama kelemahan orang, fokuslah sama kelebihannya supaya kamu lebih bersyukur dan menghargai orang lain. Yang mau katakan amin. Sore ini saya akan bahas tentang fokus yang salah yang ketiga, yaitu fokus kepada keuntungan atau kepentingan diri sendiri. Fokus yang salah dalam hidup kita adalah kita selalu fokus kepada mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Saya akan bahas poin per poin dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, fokus yang salah dalam hubungan pertemanan. Banyak orang yang berteman tuh motivasinya gak murni. Banyak akal bulus, gak tulus. Haus pujian, cari penghormatan. Maunya diberi, tidak suka memberi. Kalau fokus kita selalu mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri, kita akan jadi orang yang aji mumpung. Berteman sama siapapun selalu fokusnya memanfaatkan kebaikan orang, memanfaatkan kepercayaan orang, dan hanya mau diuntungkan. Capek gak punya teman yang hanya maunya ditraktir dan gak mau nraktir? Siapa di sini yang relate sama saya, kalau pergi makan Anda selalu ngebayarin dan teman Anda gak pernah mau bayarin? Angkat tangan.
Nggak ada yang berani. Oh ada satu. Soalnya temannya di sebelahnya ya, nggak apa-apa. Saya sama suami termasuk orang yang suka neraktir. Senang bayarin orang makan, honestly. Dari muda, biarpun bokek gaya. Sukanya bayarin orang. Gesek kartu kredit bayarnya ntar. Karena kita nggak suka memanfaatkan orang lain. Jadi kita senang memberkati. Nah saya kasih tahu ya, orang yang suka nabur pasti menuai. Amen. Lagi kita muda, kita sekarang juga masih muda sih. Lagi muda banget gitu maksudnya. Kita suka melayani hamba-hamba Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan datang ke Australia, kami yang jemput di bandara. Anda tahu kan, bensin bayar, parkir bayar, orang paling malas jemput ke bandara. Tapi kita suka cita, kita layani, kita jemput. Kita anterin ke hotel, sebelum ke hotel kita anterin makan. Itu kita yang bayar makannya. Bahkan kita nabur, dia mau belanja apa kita beliin ke supermarket. Hamba Tuhan kan kadang-kadang ada yang begitu kan ya. Nggak mau bayar gitu modelnya. Main ambil aja ke keranjang, ya ini bagus, ya ini bagus, itu bagus, ya ini bagus. Ya abis itu ngantri di kasir, dia diam-diam aja anteng-anteng gitu. Kita yang bayar. Tapi saya kasih tahu, kami sukacita melayani hamba Tuhan. Mentalnya gitu dari muda. Apa yang terjadi? Ketika kami sudah tua kasarnya, udah mulai agak tua gitu ya. Kami disayang banyak orang. Kita mau bayar pun orang rebutan bayar gitu sama kita. Wah saya kalau udah dimakan sama temen, makan sama leader-leader ICI, itu kayak orang berantem di kasir. Tapi saya selalu menang, karena saya sudah ahli. Mereka colok kartu kredit, saya cabut kartunya, jadi dia gak bisa masukin PIN. Saya kantongin kartu kreditnya, diem gak saya bilang. Akhirnya saya yang bayar, menang satu kali. Saya ajarin supaya jangan mental gratisan. Saya ajarin caranya, kalau orang rebutan bayar ini yang kamu lakukan. Saya ngomong ke kasirnya, saya tatap matanya dan saya bilang gini, Mbak denger ya, ini tamu saya. Jadi Mbak jangan malu-maluin saya yang ajak dia makan ke sini dan saya selalu bawa tamu saya makan di sini. Saya harus bayarin mereka, Mbak jangan terima kartunya. Mana sekarang kartu kreditnya? Kan suka titip-titipan kartu kredit tuh. Mbaknya langsung jiper. Bu maaf bu, yang ibu ini aja ya. Wah langsung ambil kartu kredit saya. Sekali lagi saya bilang gini, Mbak lihat nih kartu kredit saya lebih bagus kan warnanya? Yang itu bukan asli, balikin. Ya. Jadi saya lakukan sedaya upaya, pokoknya saya yang bayar gitu. Mau lu kaya, mau lu miskin, gue yang traktir. Kenapa? Saya paling takut omongan orang. Saya paling gak mau jadi batu sandungan. Bukan saya sok kaya. Mertua saya kemarin baru pulang ke Australia, dia kasih nasihat. Bukan papa ya, mama bilang gini. Hen jangan traktir-traktir orang terus. Nanti orang bilang kamu sok kaya, karena dia tahu saya suka bayarin makan. Saya bilang gini, saya itu gak mau dipikir orang hamba Tuhan aji mumpung, gak mau. Hamba Tuhan muka gratisan, saya gak mau. Saya dipanggil Tuhan untuk jadi berkat, kata firman Tuhan. Jadi saya selalu berusaha traktir orang. Hati-hati dalam pertemanan. Biarpun Anda gak lebih kaya daripada orang itu, jangan punya mental memanfaatkan kebaikan orang lain. Kalau orang itu baik sekali sama Anda, pastikan Anda juga menabur kebaikan buat dia. Sekalipun orang itu tidak baik sama Anda pun tetap harus nabur baik sama dia. Dan ini yang pesan saya, jangan pernah merusak kepercayaan orang kepada Anda. Kalau orang tuh udah baik sama kita, jangan sampai kita tidak baik sama dia. Amin. Jangan aji mumpung, jangan pernah. Tuluslah dalam hubungan. Berteman sama orang bukan karena cari motivasi apa-apa. Jangan punya akal bulus. Tuluslah. Dalam pertemanan, jangan cari kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam pertemanan, kita tuh jangan fokusnya kita. Kita harus peduli sama orang lain. Jangan tiap kali ngumpul sama teman yang kamu ceritain tuh masalahmu terus. Seolah-olah kamu orang paling malang sedunia. Orang Malang aja gak gitu-gitu banget. Dengar
orang lain juga butuh didengar. Orang lain juga mungkin punya masalah. Mereka senyum-senyum aja sama kita, tapi belum tentu hidupnya baik-baik aja. Setiap kali ada yang say hello sama saya selalu bilang, kamu gimana kabarnya? Setiap kali ada yang WhatsApp saya selalu tanya, kamu gimana kabarnya? Dan kalau bilang, hai Ci, saya selalu tanya gini, how can I help you? Ayo sama-sama yuk, how can I help you? Miliki attitude, kamu harus jadi berkat. Jadi kalau orang cari kamu, biarpun kamu tahu, tuh kan kalau butuh baru nyari. Biasa teman gitu enggak? Iya apa ya? Even though it is true, tapi selalu tanya, how can I help you? Membangun budaya dalam dirimu. Aku harus selalu jadi berkat. Jangan selalu cerita problem. Tanya, gimana kabar kamu? Saya kalau ketemu leader-leader ICI sama suami saya, 3 hal yang saya tanyakan. Saya mau sharing biar Anda juga belajar. Pertama, bagaimana usahamu? Kalau dia kerja, gimana kerjaanmu? Oke? Wah, di situ mereka akan mulai cerita struggle di kerjaan, struggle di usaha. Yang kedua, tanya, gimana keuanganmu? Aman? Akhirnya ada yang cerita, saya bikin kesalahan Kak. Saya butuh modal usaha, saya pinjol. Wah, saya sedih banget. Enggak cuma nanya, bantu mikirin jalan keluar. Saya segera kontak. Oke, bro, ini lu ada kerjaan kontraktor kan? Kira-kira bisa nggak bagi-bagi proyek nih? Gue punya orang nih, teman baik, bisa bantu nggak? Saya jodoh-jodohin biar bisa dibantu, biar bisa dikasih proyek supaya dia punya uang. Jadi dia bisa bayar hutang, bisa paham maksud saya? Jangan cuma nanya karena kepo. Yang lebih parah, gak cuma kepo, buat diomongin ke orang-orang, parah. Jangan jadi teman yang begitu. Kalau orang percaya sama kamu, kamu harus bisa jaga rahasia. Semua pegang mulutnya. Saya harus bisa dipercaya. 1, 2, 3. Kalau orang tuh cerita sama kita, kita harus jaga kepercayaan orang. Itu nilai pertemanan. Amen. Jangan cuma mikir keuntungan pribadi. Lalu yang ketiga yang saya tanya, kalau dia sudah nikah saya akan tanya gini, gimana pernikahan kamu? Wah, disitulah mulai banjir air mata biasanya. Ya. Atau kalau dia masih jomblo, paling kita langsung tanya, gimana nih kok belum nikah-nikah? Enggak sih, karena saya tahu jomblo sebel ditanya gitu. Saya langsung biasa tanya, gimana? Udah ada calon? Belum Ci, gimana ya Ci? Nah di situ kita mulai ngobrol, kita mulai dengerin dia curcol. Disitulah saya mulai menemukan ada orang-orang yang kami mentor, dia mengaku dosa. Iya nih aku lemah, aku ternyata bisex, nggak suka perempuan, lebih suka laki-laki dan sebagainya. Disitulah kami bisa melayani orang-orang dan memulihkan mereka. Kalau kita judgmental, wah parah lu, siapapun nggak bisa dipulihkan dalam hidupmu. Jangan suka menghakimi, kalau orang tuh cerita, kamu harus bisa dipercaya. Bukan cerita kemana-mana, tapi kita bantu kasih mereka jalan keluar dan nasihat firman Tuhan, amin. Fokus yang salah, yang kedua, contohnya, yang tadi dalam pertemanan, yang kedua, fokus yang salah dalam pelayanan. Cari pujian atau cari Tuhan. Melayani membawa penyembahan atau mencari persembahan. Banyak orang yang pelayanan karena sukarela, tidak dibayar, itu punya mentalitas gini. Udah gua gak dibayar, gak dihargai gitu. Sering dengar gak? Udah gua gak dibayar gitu kan. Selalu kata-kata udah gak dibayar. Saya tuh gemes gitu. Saya kasih tahu ya, kalau kita bisa melayani itu bukan kita gak dibayar loh. Tuhan udah memberkati kita sangat banyak, makanya kita mau melayani Tuhan. Amin. Saya mau tanya, apa coba yang Anda bisa kasih sama Tuhan? Yang sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kasih sama Anda. Ada? Satu hari Anda ngabisin oksigen berapa tabung? Hitung aja kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kita itu melayani bukan cari harta, bukan cari apa-apa. Karena kita tahu kita enggak punya apa-apa yang kita bisa balas sama Tuhan.
Makanya kenapa saya mau melayani di tangan pengharapan, merespon kepada panggilan Tuhan. Pergi ke pedalaman, nolong 7.500 anak-anak di 100 titik di seluruh Indonesia. Ngurusin anak orang bukan anak saya. Kenapa saya mau? Karena saya tahu itulah yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan buat membalas kasih Tuhan buat saya selain menjawab panggilannya yang menyenangkan hati dia. Saya gak pernah minta dibayar sama tangan pengharapan, you know. Tadi beberapa Anda lihat saya di toko merchandise ngapain. Saya mau kasih teman saya hadiah. Daripada pusing-pusing beli apa, berkati tangan pengharapan saya beli merchandise. Semua seneng tiap kali saya kasih kaos tangan pengharapan karena kualitasnya bagus, tulisannya positif. Makanya mereknya Positif by YTP, Yayasan Tangan Pengharapan. Saya tahu bahwa setiap kaos bisa kasih makan satu anak di Feeding and Healing Center Tangan Pengharapan selama 1 bulan. Jadi saya beli banyak-banyak. Saya bayar gak gratis. Sebagai pemimpin saya bisa gak ngambil tanpa dibayar? Bisa, emang siapa yang berani nagih? Staff gak berani, tapi saya bayar. Karena saya tahu saya mau menabur. Jadi jangan lupa nanti pulang, mampirlah ke merchandise Tangan Pengharapan. Fokus yang salah dalam pelayanan adalah seringkali kita gila hormat. Maaf ya, apa adanya ya. Saya ini siapa kok gak dihargai gitu kan kadang-kadang ya orang ya. Kita itu ke gereja memberi penghormatan kepada Tuhan, bukan cari penghormatan dari manusia. Amin. Saya gak peduli lagi orang suka sama saya apa enggak. Yang saya mau pastikan bahwa Tuhan biarlah khotbah ini benar-benar dari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan mengubahkan hati orang. Tadi saya lagi di kafe Baikan, disamperin sama seorang konselor yang volunteer di ICI. Dia bilang gini, Bu Heni banyak banget loh yang hidupnya tuh diubahkan. Dan mereka kasih kesaksian banyak sekali. Saya tanya sama mereka, bagaimana caranya Tuhan mengubahkan mereka? Mereka jawab, karena Ibu Heni, karena Ibu Heni. Saya bilang stop, karena Tuhan. Dia bilang enggak, mereka tulis karena Ibu Heni, karena Tuhan. Khotbah saya ini, bahasa orang netizen yang negatif tuh cuma pekerjaan buang ludah katanya. Sungguh tanpa pengurapan Tuhan, hanya akan menjadi pekerjaan buang ludah. Tapi bersyukur karena kemurahan Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang katanya bacot ini, bisa mengubahkan hati orang. Bisa membawa orang kembali kepada jalan kebenaran. Bisa melembutkan hati orang tidak jadi cerai. Tuhan punya cara, Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai kita semua, amin. Itulah sebuah sukacita yang saya rasa tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Saya kalau bisa beli keselamatan buat anak-anak saya bayar berapapun harganya. Setuju nggak? Masalahnya keselamatan nggak bisa dibeli dengan uang. Hanya karya Roh Kudus yang bisa melembutkan dan mencelikkan mata hati kita. Sehingga kita berbalik kepada Allah. Karena itu hargailah kasih karunia. Menurut saya, apapun yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan buat Tuhan. Gak ada artinya dan tidak sebanding dengan semua yang Tuhan sudah buat untuk kita. Yang setuju bilang amin. Jadi kita datang melayani bukan cari penghormatan dari manusia, tapi kita membawa penghormatan kepada Allah. Galatia 1 ayat 10 sama-sama saya baca. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Fokus yang salah dalam pelayanan. Seringkali kita cari penghormatan dari manusia, seringkali kita cari pujian, bukan cari Tuhan. Dan seringkali kita mengejar persembahan, bukan membawa penyembahan. Yang berikutnya, fokus yang salah dalam ibadah. Cari berkat, bukan cari Tuhan. Cari cuan, bukan cari Tuhan. Satu kali ada jemaat gereja lain, ketemu sama saya. Adiknya pengerja di gereja ini. Dia bilang apa sama saya? Bu Heni, kalau saya berjemaat di gereja tetangga, bukan tetangga sebelah, bukan. Pokoknya gereja lain, bukan di Moy.
jauh gerejanya. Terus saya tanya, oh ya Bapak tinggalnya di mana? Oh saya tinggal di Bogor tapi saya gerejanya di sana. Oh luar biasa. Saya di sana tuh, saya senang dia bilang. Kenapa? Kalau saya nabur perpuluhan, baliknya cepet dia bilang. Paham gak? Wah saya harus ulangi nih kayaknya, belum paham semuanya. Kalau saya ngasih perpuluhan ke gereja saya, dia bilang, itu baliknya cepet banget. Cuan saya tambah banyak, dia bilang gitu. Saya diberkati berlimpah-limpah, dia bilang. Terus dia tanya sama saya, kalau nabur di ICI, cuannya cepet gak Teh? Baliknya cepet gak, dia bilang gitu. Kacau, saya bilang, ada orang gini, model gini. Kalau tadi Pak Jojo khotbah tentang Kristen progresif, ini Kristen apa nih? Jadi gue bingung, cari Tuhan apa cari berkat? Ke gereja itu cari Tuhan apa cari berkat? Cari parkir Bu Heni, betul, cari parkir dulu. Ya, makanya datangnya ibadah 5 aja lebih enak ya kan? Jam 10 paling hektik. Harusnya fokus kita datang beribadah itu untuk membawa penyembahan, bukan cari persembahan. Kita datang tuh harusnya hati kita tulus sama Tuhan. Tuhan udah berkati kita dari Senin sampai Sabtu, Minggu itu kita nyempetin waktu untuk ibadah. Jangan lagi di sini udah customer diuntungin, Tuhan juga mau diuntungin. Saya kasih tahu, orang yang menabur pasti menuai. Orang yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya, kata firman Tuhan. Anda enggak usah fokus kepada seberapa Tuhan bisa balas, 10 kali lipat kah? 20 kali lipat kah? 30 kali lipat kah? 100 kali lipat kah? Adu-aduan gitu antar gereja. Kalau lu nabur di gereja gua, baliknya 10 kali lipat gitu misalnya. Yang lain bakal lawan. Kalau di gereja gua 30 kali lipat. Oke, kalau lu nabur di sini, lu akan nuai 50 kali. Wah, adu deh, semua deh. Tergantung kuat-kuatan pendeta ngedoain gitu kan. Ampun deh gue. Jangan gitu. Punya mentalitas kita tuh udah diberkati Tuhan terlalu banyak. Ibadah itu cari Tuhan, bukan cari cuan. Yang setuju katakan amin. Jadi umat harus dewasa. Fokus yang salah apalagi? Fokus yang salah dalam berkarya. Orang yang fokusnya salah dalam berkarya, dia gak ngerti bahwa pekerjaan merupakan kesempatan untuk berbuah. Katakan sama-sama saya, pekerjaan merupakan kesempatan untuk saya berbuah. Makanya orang yang nganggur gak bikin apa-apa dengan hidupnya gak berguna. Nah makanya kalau kita kerja, kita ngerti tempat pekerjaan itu merupakan kesempatan kita berbuah. Jadi berguna bagi sesama dan kerajaan sorga. Jangan fokusnya upah. Jangan kerja asal-asalan. Carilah pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang Tuhan tanam dalam hidup kita. Kalau kamu ahlinya tukang masak, jangan kerja jadi akunting. Kalau kamu ahli tukang bikin kopi, jangan kerja gunting rambut. Kamu harus tahu kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidupmu dan kembangkan dan tajam di situ. Karena orang yang kerjanya gak sesuai dengan kekuatan, potensi dan panggilan atau passion yang Tuhan tanam dalam hidupnya, udah pasti gak akan berdampak dan tidak akan berkembang. Saya jamin. Berat. Saya suka nyanyi. Tapi waktu saya mimpin pujian, di musim-musim terakhir hidup saya sebagai pemimpin pujian, itu saya merasa berat sekali. Kalau Marlon, wah menikmati sekali dia. Buat saya berat sekali mimpin pujian. Kayak harus bikin-bikin atmosfer gitu. Miri lagu tuh jadi beban. Tapi kalau saya khotbah, ini kalau nggak berhenti karena jam itu terus berdetak, saya bisa khotbah sampai malam. Kayak nggak berhenti hikmat yang mengalir yang saya pengen bagikan buat saudara. Ada api di hati saya tuh yang kayak membakar saya untuk semangat gitu ngomong sama Anda gitu. Padahal aku capek loh hari ini. Cari pekerjaan harus sesuai sama kekuatan yang Tuhan titipkan dan harus sesuai sama passion kita. Kerja jangan asal-asalan, kerja jangan cuma buat upah. Fokusnya salah kalau kamu kerja cuma buat duit doang. Ya terserahlah, gue suka gak suka yang penting gue digaji. Ada orang yang berani meninggalkan pekerjaan dengan gaji tinggi, menukarkannya dengan gaji yang lebih rendah karena dia ketemu passion dia di situ. Saya lebih menghargai orang yang demikian. Karena hidup ini gak selalu diukur dengan uang.
kebahagiaan itu gak selalu diukur dengan uang. Amen. Tapi ketika kita tahu hidup kita tuh berguna. Kita tahu ketika hidup kita tuh jadi berkat. Kita tahu bahwa kita dibutuhkan. Kita tahu bahwa kita maksimal di situ. Kita bahagia. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir saya akan setelkan video, tapi sebelum saya mau bilang ini. Ada orang-orang yang fokusnya salah dalam berbisnis. Orang dagang tentu pengen dapat untung. Amin. Gak ada orang dagang gak mau untung. Tapi banyak orang yang fokusnya salah dalam berbisnis. Fokusnya pengen cepat kaya. Nah, kalau fokusnya ingin cepat kaya, yang terjadi gini, kamu menjalankan usahamu hanya profit oriented. Hanya profit oriented, fokusnya keuntungan, cuan. 1 Korintus 10 ayat 24, kita baca sama-sama. Ayat terakhir. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau Anda berbisnis, inilah prinsip firman Tuhan buat Anda para pebisnis. Kalau Anda bangun bisnis apapun, miliki pemikiran begini. Usaha yang saya buat haruslah bermanfaat untuk hidup banyak orang. Katakan amin. Usaha saya haruslah berdampak positif buat masyarakat. Katakan amin. Usaha saya harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Katakan amin. Usaha saya harus jadi berkat buat orang lain. Banyak pengusaha-pengusaha yang mentalnya cuma buat cuan. Akibatnya mereka bikin produk, kualitas tidak dijaga. Dampak kesehatan konsumer tidak dipertimbangkan. Kebersihan tidak dijaga. Customer service tidak baik. Karena apa? Kalau bisa untungnya sebesar mungkin. Kan gitu kan? Saya pernah nginep di hotel yang selimut sama spraynya tuh gak diganti. Kacau gak? Saya bisa cium bau orang tidur di situ, masih bau asem gitu. Dia gak mikir high hygienic, kesehatan, kebersihan, keuntungan customer. Dia mikir gini, kalau gua laundry biaya keluar banyak. Mendingan 2-3 orang tidur, laundry sekali. Ini orang yang mikirnya cuan. Orang yang bikin lipstick hanya untuk keuntungan. Mereka gak mikir, itu lipstick punya kandungan yang menyebabkan kanker gak buat para wanita. Orang bikin produk makanan, dia gak mikir, ini mengandung zat-zat yang bahaya gak untuk kesehatan orang. Banyak anak-anak di zaman sekarang terkena kanker, kolesterol. Orang tua harus bijaksana memilih makanan anak-anak mereka. Saya bertobat. Saya suka ngasih anak saya snack sampai suami saya bilang, stop kasih anakmu micin. Karena kita pikir kalau beli di luar negeri makanannya terjamin, belum tentu. Kita harus waspada. The best food is fresh food. Ibu-ibu, makanan yang sehat buat keluargamu adalah makanan yang segar. Ingat, dapurmu menentukan masa tuamu. Lihat tuayan orang-orang di masa tua. Karena habit makan mereka. Saya akhiri. Milikilah tujuan yang lebih besar dari sekedar upah. Milikilah tujuan yang lebih besar dari sekedar harta. Uang bisa dicari. Tapi saya kasih tahu, hidup ini bukan hanya tentang harta, uang, kekayaan. Kita harus punya tujuan yang lebih besar dalam berkarya. Miliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar keuntungan dan harta yang Anda bisa dapat. Jadikanlah hidupmu berguna dan jadi berkat bagi sesama. Supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup Anda. Yang mau katakan amin. Tolong videonya ditayangkan. Di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, setiap
untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Puji nama Tuhan, Anda bahagia melihatnya? Apa yang Anda rasakan? Sukacita? Anak-anak ini adalah anak-anak korban kanker dan juga kecelakaan yang merusak kepala mereka, merusak wajah mereka. Dan anak-anak yang seperti ini itu banyak dibully. Anda tahu itu? Dan hairdresser yang luar biasa ini dengan keahliannya begitu hebat memulihkan kepercayaan diri anak-anak ini. Dari yang rambutnya sudah tidak bisa tumbuh meskipun palsu. Tapi membuat anak itu kelihatan jauh lebih baik secara penampilan dan membuat mereka sangat bahagia sampai terharu. Anda bisa lihat mereka menangis? Ini yang saya maksud. Mari hidup ini jangan cuma cari keuntungan diri sendiri. Pikirkanlah apa yang kamu bisa lakukan dengan hidupmu untuk memberikan kebahagiaan buat hidup orang lain. Milikilah tujuan yang lebih besar dari sekedar keuntungan uang dan harta. Karena banyak hal di dunia ini yang gak bisa dibeli dengan uang. Yaitu sukacita yang Tuhan beri. Ketika lihat hidup kita jadi berguna bagi sesama. Hidup ini bukan hanya untuk jadi kaya. Tapi untuk jadi berguna dan memuliakan Bapa di sorga. Yang mau katakan amen, haleluya. Kita berdoa, Bapa di sorga. Kami bersyukur. Buat sore hari ini kalau kami tahu bahwa selama ini fokus kami salah dalam pertemanan, dalam hubungan, dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan maupun usaha. Tuhan ajar kami supaya kami bisa jadi alat-Mu yang mendatangkan sukacita buat hidup banyak orang. Menjadi alat Tuhan yang bisa dipakai Tuhan untuk mengubah hidup banyak orang. Menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Menolong mereka, membawa kebahagiaan, membawa kasih dan sukacita bagi mereka semua. Pakai hidup kami, yang mau hidupnya dipakai Tuhan katakan pakai aku Tuhan. Mulai hari ini kami gak mau hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri, kami mau fokus bagaimana hidup kami bisa jadi berguna, jadi berdampak, jadi berkat buat sesama. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amen. Baik-baik. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you.